Oke, halo semuanya, jadi kita kembali lagi bahas tutorial bab 0 bagian 2 ya di part kedua ini. Jadi untuk part kedua ini kebanyakan yang dibahas adalah fungsi dan fungsi trigonometri ya. Jadi untuk bobot soalnya lumayan sulit ya, jadi memang butuh perhatian khusus. Dan yang tidak dibahas adalah nomor 19, karena nomor 19 hanya membahas sudut istimewa. Ya, jadi itu bisa dihafal ya. Dan saya rasa tidak terlalu esensial juga untuk diajarkan ya gitu. Nah, untuk sketsa-sketsanya di sini saya akan coba bantu dengan menggunakan GeoGebra ya. Semoga saya bisa pakai GeoGebra. Ya, baik. Jadi kita langsung saja masuk. Ya, ini yang kemarin ya guys ya. Sebentar. Yang di sini ya, ubah besar sudut-sudut dalam satuan derajat ke dalam radian. Jadi untuk convert dari derajat ke radian itu caranya adalah 45 derajat kita kalikan karena kita mau ubah ke radian. Dalam setiap 2 pi radian itu 360 derajat kan? Jadi sebenarnya kita sama saja dengan mengalihkan 45 kali pi per 180. Jadi setiap derajat kita kalikan dengan pi per 180. Sehingga yang ini dapatnya pi per 4 radian. Radian. Kemudian yang B berarti ini 60 ya. Saya ini cepat saja gitu ya. Jadi ini berarti pi per 3 radian. Karena memang tidak terlalu penting juga. Jadi saya singkat saja. Yang ini 150 per pi kali 180 yang berarti adalah 5 per 6 pi radian. Kemudian ini D 270 kali pi per 180. Berarti ini 3 per 2 pi radian. Yang E minus, kalau minus bagaimana ya hajar aja gitu. Jadi sehingga nanti Anda dapatnya minus pi per 6 radian. Dan yang terakhir yang F 20 berarti 20 kali pi per 180. Jadi ini pi per 9. Ya, teman-teman bisa tulis lebih rapi ya pakai derajat atau apalah sesuai dengan keinginan dosen. Ya, maunya gimana? Mau sistematis atau tidak? Ya, selanjutnya nomor 18 diketahui segitiga siku-siku ABC dengan sudut ABC-nya itu pi per 2 yang berarti ada 90 derajat. Jadi kurang lebih kalau saya gambarkan ya, ini siku-sikunya di B. Ya, siku-sikunya di B. Dan dia bilang AB-nya adalah 4 sedangkan AC 7. Ya, maka di sini saya bisa tahu panjang BC dengan Pitagoras ya, bahwa BC adalah akar dari 7 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Berarti BC di sini nilainya adalah akar dari 49 kurang 16 berapa sih? 33 ya? 33. Berarti BC itu akar 33. Ya. Berarti di sini kalau ditanya sin alfa, di sini saya tulis akar 33. Kalau sin alfa berarti depan dibagi dengan hipotenusanya, perbandingan sisi depan dengan hipotenusa atau sisi miring ya, lebih familiarnya. Jadi berarti sin A itu adalah uh, akar 33 per 7 ya, atau sepertujuh akar 33. Nah, yang B, kalau B cos A berarti 4 per 7, gitu. Kemudian, bagaimana ini? Kalau ini, bentar, kalau C sama A-nya dibalik, mau nggak ya? Ya, saya anggap gini aja segitiga saya, ya. Karena jika panjang AB 4 satuan, panjang AC 7 satuan, ya berarti ini akar 33 dong. Kalau C sama A-nya dibalik, ya C sama A-nya dibalik ya, berarti memang tergantung. Jadi mungkin saya rasa ya, dalam menjawab soal ini Anda perlu gambarkan bagaimana Anda memvisualisasikan segitiganya. Karena beda A dan C ini akan beda jawaban pula. Kalau ini tangan C berarti adalah 4 per akar 333. Apa? 4 akar 33. Jadi ini 4 per 33 akar 33. Lalu yang D sekan itu super cos berarti 1 per cos C. Cos C itu adalah akar 33 per miringnya 7 ya. Ya, begitu. Jadi ini berarti 7 akar 33
per 33. Sedangkan kosekan A berarti 1 sin A, di mana sin A tadi udah dapat akar 33 per 7. Berarti akan jadi 7 akar 33 per 33. Sedangkan F kotangan C berarti sepetan C. Sebab berarti ini akan jadi akar 33 per 4 ya. Hanya kebalikan aja dari yang ini. Ya, tidak sulit. Lanjut ke 20, misalkan alfa adalah berada. Nah, ini tanda-tanda ini berarti dia menunjukkan 0 sampai 90 derajat yang secara tak langsung menandakan bahwa ini sudutnya ada berada di kuadran pertama, sedangkan si alfa ini akan berada di kuadran kedua. Begitu. Nah, jadi kalau misalnya sin alfa ya 3/5, jadi saya gambarkan untuk kasus yang pertama, segitiga pertama sin alfa. Jadi saya gambarnya ya gini aja lah ya. Jadi sini alfa, karena sinnya 3/5 maka sini 5, ini 3. Maka dengan Pythagoras ini 4. Lalu untuk segitiga keduanya, nah karena dia bilang ini beta, gitu, beta. Jadi ini 5, ini 12, gitu kan. Demi kan 5 per 12. Nah, berarti si sisi miringnya ini, sisi miring, sisinya ini berarti adalah 144 kurangi dengan 25. Yang berarti adalah akar dari berapa ya? 119 kayak. Apakah 119 saya tidak tahu ya. Anggap aja 119 gitu ya. Coba saya buka pakai dengan Photomat. Ya kenapa 5 per 12 saya jelek banget. Kalau 5 per 13 enak gitu loh. Ya, angka 119. Ya tidak ada emang angka 119. Nah, perlu ditinjau bahwa jadi berarti kita bisa dapat info bahwa cos alfa itu berapa? 4/5. Lalu tangan alfa itu berarti adalah 3/4. Di sini cos betanya hati-hati adalah minus akar 119 per 12. Ya, kenapa minus? Karena cos di kuadran 2 itu nilainya negatif. Ya, cos dan tangan itu nilainya negatif. Jadi ini, gini. Oh, jelek banget. Atau kita ganti soal aja ya. Ya udah, berarti saya ini jabarin rumus aja lah. Atau gimana gitu ya. Oke, ini cos A dapat, cos B dapat ya. Ini cos alfa, ini cos beta ya. Lalu sin alfa plus beta ya, sin alfa plus beta adalah sin alfa dikali dengan cos beta ditambah dengan cos alfa sin beta ya. Anda silakanlah masukkan sendiri angkanya gitu ya. Saya hanya bantu aja. Kalau ini cos alfa tambah beta berarti cos alfa kali dengan cos beta dikurangkan dengan sin alfa kali sin beta. Hasilnya juga wassalam, silakan cari sendiri. Lalu sin 2 beta, kalau sin 2 beta berarti bisa diubah jadi 2 sin beta dikali cos beta dengan masing-masing cos beta dan sin beta kita tahu. Yang F sama 2 sin alfa cos alfa. Yang G juga tangan alfa udah dapat 3/4. Yang H ya ini bisa dicari semua lah ya. Ya, saya yakin bisa lah. Dengan ini aja. Jadi yang perlu kita tahu peletakan kuadran ini. Lanjut. Periksa, nah ini yang menarik. Jadi ini kayak bakal nggak akan cukup kalau cuman satu halaman ya. Nggak akan cukup kalau satu halaman. Ya, jadi di sini sebenarnya pernah dibuat nggak ya ini ya? Sebentar. Ya, kita bahas yang nomor satu aja dulu. Yang A yang paling gampang. Jadi, yang A itu sin kuadrat T sama dengan setengah kali 1 min cos 2T. Jadi dalam membuktikan suatu pembuktian itu hanya boleh diubah salah satu ruasnya saja. Ya, dan biasanya yang diubah adalah ekspresi yang lebih kompleks. Jadi di sini 1 min cos 2T itu sebenarnya bisa diganti dengan 2 sin kuadrat T. Karena berdasarkan identitas bahwa cos 2T itu adalah 1 min 2 sin kuadrat T. Maka di sini sin kuadrat T akan sama dengan sin kuadrat T. Maka ini benar ya, benar. Lalu yang B sin kuadrat T. Bentar ya. Sin kuadrat T cos pangkat 3T ya ini sama aja sih sebenarnya. Tidak terlalu berbeda.
Bentar. Jadi yang ini, yang B berarti saya ubah yang kanan juga. Sin T ini sin kuadrat T. Cos pangkat 3T. Nah, satu min sin kuadrat T itu adalah tidak lain adalah cos kuadrat T. Ya, dari mana? Karena di sini sin kuadrat T ditambah dengan cos kuadrat T itu hasilnya satu. Maka di sini akan jadi sin kuadrat T kali dengan cos pangkat 3T. Ini akan jadi sin kuadrat T kali cos pangkat 3T. Maka ini terbukti lagi. Ya, atau benar ya. Bebas lah mau pakai terbukti benar ya. Ya, oke. Oke, lanjut. Yang D dulu boleh ya. Karena C dan E itu yang paling hardcore ya. Jadi saya yang D aja dulu. Ya, sin X tambah cos X sama dengan angka 2 sin X plus pi per 4. Jadi yang saya lihat bisa diubah adalah yang kanan ya. Karena saya melihat ada bentuk ini X tambah pi per 4 yang bisa saya ubah berarti menjadi suatu hal yang sangat panjang dan menjijikan ini. Sin E cos pi per 4 ditambah dengan cos X dikali dengan sin pi per 4. Ya, panjang ini. Jadi di sini sin X tambah dengan cos X ini akan sama dengan akar 2 sin X ya, nggak pakai kurung dia. Ini berarti kan cos setengah akar 2 ditambah dengan cos X dikali dengan setengah akar 2 juga. Maka di sini sin X tambah cos X ya, begitu. Sin X tambah cos X akan sama dengan kita kalikan masuk, maka akan jadi sin X tambah cos X ya. Maka ini terbukti lagi. Ya, berikutnya yang C dan E di halaman selanjutnya. Jadi yang C itu cos pangkat 4x ini sama dengan 3/8 tambah setengah cos 2x tambah 1/8 cos 4x. Nah, ini yang diubah justru yang sebelah kiri. Karena kalau ubah sebelah kanan, terlalu banyak yang mau kita urus. Tapi ya, dari kanan juga bisa. Dan dari kiri juga bisa. Sebenarnya sama-sama saja. Tapi di sini saya bahasnya mau dari kiri ke kanan ya. Jadi yang saya ubah yang kiri. Jadi cos pangkat 4x itu boleh saya ubah. Jadi ini sama dengannya saya buat titik-titik aja ya. Jadi saya hanya olah yang kiri aja gitu. Biar hemat tempat. Jadi ini berarti cos kuadrat X dikuadratkan gitu ya. Nah, di mana cos kuadrat X dikuadratkan, cos kuadrat X ini bisa diubah. Ubahnya dari mana? Kita tahu bahwa cos 2x itu sama dengan 2 cos kuadrat X min 1. Kenapa pakai ini? Karena kita mau mencoba memunculkan cos 2x yang ada di sini. Jadi di sini cos kuadrat X itu berarti adalah cos 2x yang ditambah 1 dibagi dengan 2. Ya. Kemudian kalau saya punya cos 4x itu adalah 2 cos kuadrat 2x min 1 gitu ya. Jadi hanya separuhnya. Jadi cos kuadrat 2x itu adalah cos 4x tambah 1/2. Ya, begitu. Jadi di sini saya akan ubah gini. Lalu berarti cos kuadrat x bisa saya ubah jadi cos 2x tambah 1/2 kuadrat. Ya. Nah, maka di sini saya akan jabarkan ya. Jadi di sini berarti adalah kalau kita jabarkan ini berarti akan jadi 1/4 cos kuadrat 2x ya ditambah dengan 1/4 ditambah dengan setengah cos 2x. Nah, di sini cos kuadrat 2x-nya kan muncul nih. Kita ganti dengan cos 4x plus 1/2 ya ditambah 1/4 tambah setengah cos 2x. Kalau kita lihat-lihat ini setengah cos 2x nya udah benar. Tinggal kita lebih rapiin aja kan. Jadi yang ini akan jadi 1/8 cos 4x ya dikalikan masuk ditambah dengan 1/8 kok 1/8 wait ya kan 1/8 tambah 1/4 ditambah setengah cos 2x. Nah, maka saya coba rapikan 1/8 tambah 1/4 itu hasil 3/8 kan? Ya, hasil 3/8. Maka ini saya pindahkan ke depan, maka 3/8
ditambah dengan 1/8 cos 4x ditambah dengan setengah cos 2x. Maka ekspresi ini sudah sama dengan ekspresi yang di sini. Ya, oke. Nah, ini saya harus tambah ini dulu. Saya harus tambah slide lagi. Ya, karena tidak muat. Oke, yang berikutnya yang E. Saya ganti warna hitam. Yang E itu apa? Yang E itu sin A plus H min sin A. Ini A per H akan sama dengan sin A dikali 1 min cos H per H ditambah cos A kali sin H per H. Ya, mohon maaf, H dan N saya sangat jelek. Nah, di sini yang diubah adalah yang sebelah kiri karena bisa lihat ada bentuk yang ini ya, istimewa ini. Jadi yang ini kita akan pecah, akan jadi sin A kali dengan cos H ditambah dengan cos A kali sin H dikurang dengan sin A dibagi dengan A. Ya, begitu. Nah, maka di sini kita bisa mengeluarkan ini ya, sin A-nya. Jadi sin A kalau saya keluarkan akan jadi cos H min 1 gitu ya. Di sini saya pecah hanya supaya jadi ini, mirip ini. Ya, ditambah dengan cos A kali sin H per H. Begitu. Nah, terus teman-teman mulai bingung gitu ya. Mulai bingung. Kok bisa jadi ini gitu ya. Nah, kita akan menggunakan sifat simetri. Sifat simetri namanya. Di mana setiap H yang ada di sini, H akan diubah menjadi min H. Ya, itu. Jadi ya tidak apa-apa karena saya mengganti semua H-nya dengan min H. Maka ya sah-sah saja. Begitu ya. Nah, maka di sini setiap H kita ganti dengan min H. Berarti di sini karena mau nggak mau diganti dengan min H supaya yang ini udah sama. Tapi yang ini belum sama, dia mau jadi 1 min. Sedangkan ini cos min 1. Jadi ini ke sin A. Nah, cos H itu dengan cos min H itu sama. Jadi ini sin A, ini kan cos min H gitu ya. Dikurang 1 dibagi dengan min H ya. Mau panjang mau pendek sama aja ya. Soalnya perkalian kan. Jadi ya bebas lah mau taruh H-nya di mana kan. Boleh. Ya misalnya 2 kali 4 per 3 ya Anda boleh tulis 2 per 3 kali 4 atau 2 kali 4 per 3 ya. Ya sama sah-sah saja gitu ya. Nah, jadi di sini eh jadi di sini apa yang kita akan lihat adalah nih, ini kan sin min H per min H. Jadi yang ini tidak berubah kan? Karena ini sin A kali cos H min 1 dibagi min H ditambah, nah ini cos A dikali min sin H per min H, maka dia tidak berubah. Ya kan? Udah ini persis nih. Nah, ini minnya saya masukkan nih. Jadi akan gini nih. Jadi sin A dikali 1 min cos H. Karena kita udah bagi dengan min 1. Yang ini ya H. Ditambah dengan cos A. Cos A dikali sin H per H. Gitu. Jadi di sini sudah terbukti bahwa ini akan sama dengan sin A per H tambah cos A kali sin H per H. Jadi kunci ada di ini. Jadi kita ubah dari H jadi min H. Supaya kita mengubah yang awalnya cos H min 1 jadi 1 min cos H. Jadinya gitu aja sih. Ya. Oke, nah sketsa yang menarik ya. Jadi sketsa ya. Oke, mari kita sketsa ya. Wait. Kita buka GeoGebra dulu. Yang pertama Y sama dengan sin X. Jadi kalau teman-teman disuruh untuk mensketsa
Di sini ada domainnya ya, domainnya min pi sampai 2pi gitu ya. Min pi sampai 2pi, berarti itu gimana? Bentar, bentar. Cek dulu, oke aman. Ya, saya takut tidak record. Nah, jadi kita mau gambarkan dua sin X. Nah, kalau teman-teman mau sketsa, itu buat dulu gak kurva sin X-nya. Jadi Y sama dengan sin X gitu. Tuh, ini kan Y sama dengan sin X, ya kan? Kalau mau dikasih domainnya dari min pi ya, min pi sampai 2pi. Oke. Berarti ini min pi, bisa nggak sih? Oh, ini min pi. Oh, ini lah pakai ini aja lah. Bodoh. Min pi x 2pi. Bodoh. Bentar ya, kita coba dulu ya. Coba tuh bisa kan? Min pi, and nah, bukan pengguna GeoGebra saya ini. Ya, ini ya sin X lah ya. Udah, ini sin X. Nah, jadi kalau teman-teman lihat grafik sin X, nah ini kalau ini grafik sin X kan begini nih. Kita mau gambarkan Y sama dengan 2 sin X. Jadi kalau Y sama dengan 2 sin X, itu saya jamin akan mengalami yang namanya pemampatan vertikal. Jadi fungsi sin yang awalnya lebar, dia akan semakin mampet, semakin padat. Ya, itu namanya ya pemampatan dan peregangan. Harusnya akan jadi lebih mampet tuh, eksternal. Oh, ya kan? Jadi sebenarnya teman-teman, kalau mau buat grafik Y2 sin X, teman-teman buat dulu grafik Y sama dengan sin X-nya dulu. Nah, setiap titiknya teman-teman kalikan 2. Contoh, ini kan di sini nih, satu nih. Duh, salah. Ya kan ini di sini kan? Tuh. Nah, ini kan satu dikaliin 2. Jadi dikali 2 gitu loh. Tuh, kali 2. Terus, misalnya ini di mana ya? Ya ini pokoknya dikali 2. Pokoknya setiap titiknya dikali 2 gitu. Jadi akan dapat Y sama dengan 2 sin X gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak percaya, misalnya Y sama dengan 10 sin X gitu ya. Tuh, lama-lama fungsinya akan semakin apa ya? Semakin nguncup gitu ya. Ini kan makam nih, lebar. Ini semakin nguncup. Tuh, ini semakin nguncup gitu ya. Ya, dia begitulah ya. Itu ilustrasinya. Jadi akan semakin nguncup. Yang ini yang awalnya lebar akan semakin nguncup kalau si depannya ini semakin gede. Yang kedua cos 2x. Nah, kalau cos 2x berarti teman-teman gambar dulu grafik cos x. Tuh, cos x gitu. Nah, kalau cos 2x pasti akan lebih mampet lagi. Ini mampet. Tuh. Nah, ini yang warna merah. Jadi yang masuk dengan masuk cos X itu 2X itu, kalau cos X itu biasanya periodenya adalah 2pi, jadi dia periodenya akan mengulang setiap 2pi. Jadi 2pi itu dari sini ya ke sini. Jadi jarak dari sini sampai sini itu 2pi. Nah, kalau cos 2X dia satu periode itu pi. Jadi dari sini gitu ya ke sini ini sudah satu gelombang. Ya, satu gelombang, satu periode tuh. Jadi yang biru ini dari sini ke sini itu hanya satu periode dengan cos 2x itu ya ini dari sini satu dua gitu loh. Jadi itu cos 2x. Ya, jadi kalau teman-teman disuruh gambar ya dimampatkan ya pakai titik-titik aja gitu. Ya, yang penting teman-teman harus tahu pemampatan dan peregangan. Ya, kemudian yang ketiga Y sama dengan sin X per 3 min 1. Jadi ya jadi saya anggap bisa lah ya. Jadi kalau saya kasih sistemnya aja. Jadi untuk yang C since uh, X per 3 min 1. Jadi yang pertama teman-teman gambar adalah Y sama dengan sin X dulu. Nah, dalamnya X ini sama seperti cos ini, teman-teman kalikan dengan sepertiga. Gitu kan? Sepertiga. Ini step pertama. Step kedua berarti ya. Ini step pertama, ini step kedua. Lalu yang terakhir sin
sepertiga X-nya dikurangi sama satu. Ini step ketiga. Ya, begitu. Yang D itu Y sama dengan cos X min Pi per 4. Jadi yang pertama-tama dibuat itu buat dulu Y sama dengan cos X min Pi. Ya, jadi pertama itu buat dulu Y sama dengan cos X dulu dong. Cos X terus min Pi, baru X min Pi ini dibagi sama 4. Begitu. Ya. Nah, terus yang tan 2X ya berarti kita gambarkan tan X terus X-nya kaliin 2. Tuh, gini. Dan terakhir yang F, ya Y sama dengan sin X tambah cos X. Ini saya belum briefing nih, gimana gambar Y sama dengan sin X cos X? Ya, kita tanya pada GeoGebra. Coba kita tanya GeoGebra nih. Sin X tambah cos X. Oke, ini saya coba hapus saja. Ini kan udah nih ya. Oke. Oh, ini sin X tambah cos X. Jadi ya tidak terlalu beda ya, gitu ya. Ya paling, aduh salah. Ini untuk soal nanti nih. Ya, jadi paling sih gambar dulu sin X-nya terus setiapnya ditambah dengan cos X gitu. Mungkin gitu ya. Cuman ya nggak tahu juga. Atau ya bisa lah Anda menggunakan uji titik gitu ya. Karena min pi sampai 2pi dan gunakan sudut-sudut istimewa ya. Jadi untuk sketsa grafik banyak cara. Ya, tapi ya mungkin ada beberapa dosen yang meminta memang translasi begitu. Tapi kalau F kayaknya nggak bisa ditranslasiin. Kalau yang A, B, C, D, E ini bisa dengan menggunakan transformasi, ya, transformasi fungsi. Nomor 23, buset, banyak benar. Ya, yang A ini bukan fungsi genap dan fungsi ganjil saya yakin. Terus yang B, nah kalau B saya curiganya ini F min X-nya sama nih. Coba, min X pangkat 8. Oh ya, sama. Ya, jadi saya briefing dulu, salah-salah. Jadi fungsi ganjil, ya fungsi ganjil itu berlaku ketika min fx sama dengan f min x. Ini fungsi ganjil, ganjil. Sedangkan fx sama dengan f min x, ini fungsi genap. Nah, ini kan. Jadi kalau misalnya saya mau buktikan yang B itu fungsi genap, maka saya harus buktikan fx sama dengan ini, f min x. Jadi setiap x-nya kita ganti dengan min x. Tuh, gini. Nah, jadi fx sama dengan x pangkat 8 min 5x pangkat 4 tambah 1. Tuh. Nah, kemudian yang C fx sama dengan x pangkat 3 tambah 2x. Nah, kalau gini saya curiganya fungsi ganjil. Ya pokoknya curiga-curiga aja lah. Ini coba min fx gitu ya. Jadi berarti min fx sama dengan min x pangkat 3 tambah 2 kali min x. Berarti fx itu sama dengan x pangkat 3 tambah 2x. Tuh, sama kan? Sama kan? Ini berarti fungsi ganjil. Ini fungsi genap. Kalau teman-teman misalnya asumsinya genap tapi gagal, cobain ganjil. Kalau enggak dua-duanya ya udah bukan keduanya gitu loh ya. Kalau misalnya udah coba ganjil salah, coba genap salah, ya udah berarti bukan keduanya. Itu aja kita ya gunakan cocok logi. Kalau yang D, nah kalau D saya tidak tahu ya, tapi kayaknya bukan fungsi genap deh. Ya, bukan fungsi genap. Jadi saya asumsinya fungsi ganjil. Ya kenapa saya bilang gitu? Karena kalau saya ganti X-nya dengan jadi fungsi genap itu lebih gampang disadari teman-teman. Jadi kalau X-nya kita ganti dengan min X kan ini jadi min 2, ini jadi tetap positif. Jadi kan min per plus beda dengan fx-nya. Jadi bukan. Jadi curiganya fungsi ganjil kalau gitu. Nah, berarti sini min fx sama dengan min 2x per x pangkat 4 min 1. Nah, kan benar tuh. Jadi fx sama dengan 2x per x pangkat 4 min 1. Tuh, benar. Jadi kalau curiga kita kalau genap ini ya ganjil aja cobanya. Terus yang kalau ini fungsi genap karena ft sama dengan f min t. Ini saya jamin. Jadi ft itu berarti 2 kali min t kuadrat kan. Min 3 dikali dengan mutlak min t. Jadi ini 2t kuadrat. Mutlak min t pasti akan bernilai t juga. Mutlak t sama kan.
fungsi genap. Coba ya, kalau kita coba ya. Kalau fungsi genap itu kan fungsinya simetris terhadap sumbu Y. Berarti kalau saya masukkan ini di sini, harusnya dia akan simetris tuh terhadap sumbu Y. Jadi 2T kuadrat, ya mungkin video ini lama banget ya. 2T kuadrat min 3 ulang T. Tuh kan, dia simetris tuh terhadap sumbu Y. Ya, tuh, begitu kan. Jadi kalau teman-teman nggak yakin dengan jawaban teman-teman, coba cek aja di GeoGebra gitu. Ya, kalau yang F nggak tahu. Sebenarnya yang F itu harusnya nggak kedua-duanya sih. Ya, harusnya tidak dua-duanya. Ya, bukan genap ganjil. Coba teman-teman coba sendiri. Terus kalau yang G, X sin X tambah cos X. Hmm, coba aja ya. Coba asumsi kita pertama itu fungsi apa dulu? Fungsi genap gitu ya. Fx berarti sama dengan F min X. Berarti Fx sama dengan, ganti dengan min X, berarti min X sin min X tambah dengan cos min X. Berarti Fx itu sama dengan, ini kan min min X. Sin min X itu min sin X. Berarti min ketemu min akan jadi plus. Jadi ini X sin X ditambah dengan cos X. Maka ini fungsi genap. Ini juga fungsi genap. Nah, yang untuk yang H, ya silakan dicoba sendiri. Oke, lanjut. Nah, fungsi periodik. Fungsi periodik itu berarti kita harus lihat dulu periodenya berapa. Jadi, kalau ini F dengan daya asal ini, di mana fx-nya sama dengan 2x min x kuadrat. Untuk 0x2. Jadi, fungsi dengan periode 2 itu bisa ditulis fx tambah 2p sama dengan fx dengan p-nya itu bilangan bulat ya Z. Jadi kalau saya mau memodelkan untuk 100 ya saya buat aja F0 tambah 2 kali 50 sama dengan F100. Berarti F0 akan sama dengan F100 ya kan? Karena kan ini X-nya nih, ini 2P. Jadi ini yang bisa kita hilang, jadi ambil F0-nya aja. Karena ini fungsi sudah melakukan satu periode gitu ya. Nah, jadi tinggal nolnya aja. Jadi F0 sama dengan F100, di mana F0 ini terdefinisi untuk di sini kan. Kata kalau kita masukin nolnya akan jadi 0. Yang ini ya, F111-nya, jadi F X tambah 2P ya berarti X tambah 2 kali 55 sama dengan F111. Berarti X-nya ini kan jadi 1 kan. Karena 55 kali 2 itu 1. Jadi ya coba teman-teman coba cari angka yang mendekati. Jadi di sini F1 itu sama dengan F111 yang berarti akan menghasilkan 1. Nah, kalau teman-teman disusun sketsa, itu akan jadi seperti ini, teman-teman ya. Jadi ini kan 2x min x kuadrat. Jadi kalau kita gambarkan di sini 2x min x kuadrat ya dengan syarat 0 x2 sebentar. 0 ya. Oke, gini. Nah, akan jadi gini. Jadi fungsi ini akan berlanjut gitu. Jadi dari 0 ke 2 lanjut lagi. Lanjut lagi dan seterusnya. Makanya kalau ini kan 2 di 0, 4 di 0. Makanya kalau 100 juga 0 hasilnya. Kalau ini 1 hasilnya 1, maka terbukti ya tadi. Nah, yang jadi masalah kita adalah yang soal nomor 25. Ini headache banget ya, pusing. Nah, nomor 25 ini dia bilang adalah fungsi ganjil dengan periode 8. Tapi kalau teman-teman lihat ini cuma kek sampai 4 gitu. Ini kan pas nih periode 2, interval 2. Kalau ini periodenya 8 tapi interval cuma 4. Nah, dia bilang ini adalah fungsi ganjil. Jadi saya akan coba buktikan dulu bahwa G min Gx akan sama dengan G min X. Jadi di sini berarti Gx akan sama dengan min G min X. Ya kan? Jadi Gx itu ganti berarti ini G min X berarti ganti kan? Jadi 2 min X min 2. Jadi Gx itu akan sama dengan min X min 2 kurang dengan 2. Nah ini
fungsi lainnya. Nah, jadi teman-teman, idenya adalah fungsi ganjil adalah fungsi yang simetri terhadap 0,0. Jadi kalau kita gambarkan Gx ini, 2 min mutlak X min 2. Jadi saya hapus dulu yang ini. 2 min mutlak X min 2. Oke, dengan 0 X4. Tuh, kalau kita gambarkan ini fungsinya cuma sampai 4 periode. Nah, tapi karena dia fungsi ganjil, maka kita harus bisa membayangkan, oh dia itu simetri terhadap 0,0, maka akan ada fungsi lain di sini. Contohnya, Y sama dengan X pangkat 3 adalah salah satu fungsi ganjil. Jadi ini sebuah fungsi yang simetri terhadap 0,0. Jadi ini naik, ini juga naik ke bawah gitu loh. Jadi simetri 0,0 atau 0,0 sebagai cerminnya. Jadi kalau saya tadi dapat fungsi ini, mutlak min X min 2 dikurangi 2. Jadi kalau saya input di sini, yang menariknya adalah, oh gini. Nah, kalau saya beri intervalnya itu dari min 4 sampai 0, ini, toh teman-teman, kita menemukan fungsi yang simetris. Toh, toh, toh. Ya, makanya terbukti gitu teman-teman. Ini fungsi yang berperiodik. Nah, maka teman-teman, kalau kita disuruh cari G100 gitu ya, ya gampang aja. Kalau karena dia bilang periodenya sampai 8, berarti kita kasih dulu pembatasannya. Jadi Gx ini, wah beda warnanya. Min X min 2, min kurang 2, untuk X-nya dari min 4 sampai 0. Jadi kalau 0 ya masuknya ke atas, jangan ke bawah ya, karena sudah ada definisi, jangan dua-duanya. Meskipun hasilnya sama ya, tapi ya udahlah ya. Nah, jadi di sini Gx itu bisa dibuat sebagai G tambah X8H, ya kan? Nah, kalau saya mau cari 100, ya saya buatnya X tambah 8 kali 12 ya. Berarti di sini G100, berarti X di sini 4 dong. Berarti G4 sama dengan G100. Nah, kalau G4 masuknya kemana masuknya? Masuknya ke mana? Masuknya ke mana? Ke atas ya. Hasilnya 0. Atau teman-teman juga mungkin bisa menggunakan yang lain gitu ya. Atau biasa pakai berapa ya? Nggak bisa ya. Kalau 8 sih udah paling mantep ya. Udah paling mendekati. Nah, terus gimana kalau G103? Oke. Kalau G103, kita mau buat G tambah X tambah 8 sesuatu gitu ya. Nah, kita coba buat begini. 103 itu kan bisa dibuat dari 12 kali 8 tambah 7. Atau juga bisa dari 12 kali 9 yang dikurangi 5. Gitu ya. Dikurangi 5 begitu kan? Atau ada yang enggak? Ada yang bisa kita buat gitu? Enggak ada. 12 kali 8. 12 kali 9 itu kan berapa ya? 12 kali 9, 108 kan? Kurang 5, 3 ya? Masih belum bisa ya? Hmm, berapa ya? Kok 12 kali 9 ya? Sabar-sabar. 8 itu kan tetap ya? 8 itu tetap ya guys ya. 8 itu tetap. Jadi kalau saya ubah ini 13 kali 8, 104 ya? Min 1 ya? Enggak? Betul? Jadi saya bisa buat di sini G X tambah 8 kali 13 itu sama dengan G 103. 13 kali 8 itu adalah 104. Berarti X-nya di sini min 1. Berarti G min 1 akan sama dengan G 103. Ketika G-nya min 1, masukkan ke fungsi yang bawah. Ya, masukkan ke fungsi yang bawah, maka hasilnya akan sama dengan kalau di sini dimasukkan, maka akan hasilnya jadi min 1. Ya, begitu. Jadi fungsinya ada, informasi fungsi ganjil adalah untuk ini. Yang fungsi yang bawah ya, teman-teman ya. Oke, begitu. Lanjut. Nah, yang ini. Sketsakan. Nah, pokoknya ini sketsa udah. Tapi yang saya mau tunjukkan ke teman-teman untuk yang ini yang bawah. Ini kan X kuadrat ditambah 3 kali mutlak X lebih kecil dari 4. Nah, kalau saya pindahkan
X kuadratnya maka akan jadi gini. Nah, maka kita punya suatu ketidaksamaan. Jadi saya mungkin coba bisa anggap ini sebagai fx, ini sebagai gx. Ya, salah terbalik. Nggak boleh begitu. Katanya yang ini yang 3 kali mutlak X ini gx, yang ini fx. Ya, ikutin aja ya soalnya gitu. Nah, jadi saya mau menunjukkan bahwa kita punya dua grafik ini. Ini udah ya. Nah, ini kan 4 min X kuadrat. Terus satunya lagi 3 kali mutlak X. Toh, maka akan jadi gini. Nah, kalau kita diminta fx, eh, gx lebih kecil dari fx, berarti kapan nilai ini nih? Gx itu kan grafik yang warna biru, sedangkan fx grafik yang warna oranye. Nah, kita tuh disuruh cari di daerah mana nilai G itu lebih kecil dari nilai fx. Jadi kalau saya sniping tool dulu ini ya, coba saya sniping dulu. Tada, saya sniping gitu, terus saya pindahkan ke sini. Sudah, saya pindahkan dulu. Oke, ini saya pindahkan ke sini. Tada, tada. Oke, udah. Nah, jadi di sini apa yang terjadi teman-teman? Kita mau cari kapan si ON, si ON ya. Ini kan ini GX, ini FX. Berarti kita harus cari ungu lebih kecil dari orange. Dimana itu akan terpenuhi di daerah yang ini. Dari sini. Ini nggak ikut ya teman-teman. Ini kan sama nih. Itu akan tercapai di daerah yang ini. Ya kan? Jadi ketika di sini, yang ini di sini nilai fx lebih besar dari gx. Ketika ini di sini fx lebih besar dari gx. Begitu. Jadi yang tengah-tengah ini. Ya, begitu. Atau kalian juga teman-teman kalau nggak mau pakai grafik ya silakan gunakan mutlak gitu ya untuk menyelesaikannya juga bisa pakai definisi. Nah, ini menjijikan, saya tidak suka ya. Nah, jadi kalau kita disuruh menemukan koordinat titik B, P, dan Q, begitu ya. Jadi yang paling mudah itu P dan Q dulu teman-teman. Jadi ini kita notice bahwa ini jari-jarinya satu. Nah, di sini titik P, titik Q dan P ini kan sama nih dalam satu ini. Jadi saya mau cari dulu panjang PQ itu berapa? Ya, PQ berapa? Nah, kalau mau cari PQ saya harus pakai sin teman-teman. Karena di depan ya. Jadi sin theta itu adalah PQ per miringnya. Miringnya ini jari-jari teman-teman. OP ini jari-jari ya. Jarak dari pusat lingkaran ke ujung-ujung lingkaran. Berarti sin theta itu sama dengan PQ. Sedangkan cos theta itu adalah oki berarti. Ya, maka kalau kita disuruh mencari koordinat titik P, P itu koordinatnya adalah apa? Oki itu cos theta, koma sin theta. Sedangkan kalau Ki itu berarti adalah cos theta, koma 0 karena dia berada dalam sumbu X. Nah, sekarang teman-teman yang menjadi masalah kita adalah yang B. Gimana kita mau cari yang B? Nah, teman-teman lihat ya bahwa di sini kita bisa menggunakan fungsi tangen. Kenapa fungsi tangen? Karena kita mau cari ini sampingnya satu. Ini kan OA ini jari-jari ya satu. Jadi tangen theta itu adalah AB per satu. Maka tangen theta sama dengan AB. Jadi koordinat titik B itu adalah ini ke sini kan satu nih, ini satu koma something gitu kan? Ya satu koma tangen theta. Jadi ini begitu koordinat masing-masingnya. Lalu ketika kita ditanyakan luas, ya luas biasa aja teman-teman, jangan panik. Jadi kalau kita disuruh mencari luas segitiga AOB, ya kan? Berarti di sini AOB itu berarti AO sebagai alas dan AB sebagai tinggi, maka setengah AO itu adalah apa? AO itu satu, AB itu tangen theta. Maka untuk AOB luasnya adalah tan theta per 2. Kemudian luas segitiga AOP sama, berarti setengah AOP, AOP, berarti ini yang jadi alasnya si OA, yang jadi panjang PQ ini sin.
Jadi setengah kali sin theta. Jadi luasnya sin theta per 2. Sedangkan luas juring gimana ya luas juring ya? Luas juring gitu ya. Nah, luas juring itu rumusnya adalah luas lingkaran dikali dengan sudutnya theta dibagi dengan 2 pi ya teman-teman. Jadi sekarang luas lingkaran kita itu kan pi r kuadrat dengan jari-jari 1. Berarti pi doang kan? Dikali theta per 2 pi, maka luas juringnya adalah theta per 2. Nah, sekarang yang terakhir teman-teman, teman-teman disuruh menjelaskan kenapa berlaku ketaksamaan ini. Ya. Nah, sekarang teman-teman lihat, saya secara visual aja teman-teman bisa tahu bahwa luas segitiganya AOP itu pasti lebih kecil sama dengan luas dari juring AOP gitu ya. Luas segitiga AOB. Ya teman-teman aja ini kan AOP. Ini AOP yang hitam. Saya kasih hitam. Ya luas juringnya kan ada lebihnya nih, pasti lebih gede dong. Sedangkan luas juringnya ada yang lebih gede lagi yaitu luas segitiga AOB. Di mana luas segitiga AOP itu kan adalah sin theta per 2. Luas juring itu theta per 2. Luas segitiga AOB tan theta per 2. Maka di sini jelas bahwa bisa kita buktikan bahwa seperti ini. Ya, jadi menggabungkan antara visual kita dengan poin B yang kita udah cari nih masing-masing luasnya. Begitu. Ya. Oke, yang nomor 28 masih ada satu nomor lagi ya, buset. Nomor 28 di sini sebenarnya sama aja. Jadi kita akan buat dulu di sini perpanjangan ini kita. Jadi ini saya turunkan ke bawah, ini siku-siku, ini P. Nah, maka sin alfa itu adalah BP per jari-jarinya ini kan. Ini kan OB ini jari-jari nih. Sisi miringnya sekaligus jari-jari 5. Maka saya bisa buat BP itu sebagai 5 sin alfa. Ya. Jadi BP ini akan sebagai tinggi kita. Akan sebagai tinggi trapesium. Nah, lalu cos alfa itu berarti OP per 5. Berarti OP ini adalah 5 cos alfa. Berarti kalau saya buat sama di sini gitu ya. Maka ini juga akan 5 cos alfa. Ini 5 cos alfa. Berarti panjang keseluruhan ini adalah apa? 10 cos alfa. Di mana AD adalah diameter, berarti AD itu 10. Nah, maka kita bisa cari luasnya. Ya, di mana luas itu berarti adalah apa? CB ditambah dengan AD yang dibagi dengan 2 dikalikan dengan tingginya, di mana tinggi di sini adalah BP. Maka CB itu adalah 10 cos alfa AD 10 per 2 dikali dengan BP. BP itu adalah 5 sin alfa. Berarti di sini 5 cos alfa ditambah dengan 5 dikali 5 sin alfa. Berarti akan jadi apa? Ayo, akan jadi apa? Ya, jadi gini lah ya. Mau gimana lagi gitu ya. Jadi 25 sin alfa itu ditambah dengan 25 sin alfa cos alfa. Gitu kan. Berarti ini bisa diubah jadi 25 sin alfa ditambah 12,5 sin 2 alfa ya. Atau bebas lah gimana. Yang penting kita sudah menyatakan fungsi luas dalam alfa. Begitu. Dan yang terakhir, nah 29. Jadi 29 ini saya berikan ilustrasi teman-teman. Diketahui titik-titik sudut sebuah segi N beraturan berada pada lingkaran berjari-jari R sama dengan 1. Tentukan keliling dan luas daerah segi N tersebut. Nah, di sini teman-teman, eh yang menjadi perhatian kita bahwa lingkaran itu bisa kita aproksimasi dengan menggunakan segi N yang sebanyak mungkin. Jadi, kalau kita mau buat notasi matematika itu kurang lebih limit N menuju tak hingga dari L N lingkaran. Nah, ini akan jadi luasnya lingkaran gitu ya, luas lingkaran. Ya, dengan N-nya semakin banyak segi N-nya, maka akan semakin bagus aproksimasinya kan begitu dalam lingkaran. Nah, yang saya mau notice teman-teman, eh misalnya saya ambil yang ini segi berapa? Ini sudah segi 8. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 segitiga. Satu kesatuan sudut di sini ada 2 pi, teman-teman. Jadi,
Saya punya segitiga, setiap segitiganya, di sini sudutnya 2pi yang dibagi dengan sebanyak n. Jadi ini sudutnya adalah 2pi per n ya. 2pi per banyak sisinya. Banyak seginya berapa? Kalau ini kan cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 2pi per 7. Tapi di sini saya menggunakan n, karena kan menggunakan variabel n. Lalu teman-teman, ya lalu guys. Nah ini, saya buat lebih gede. Kalau saya buat garis tinggi yang sekaligus membagi kedua ini, maka ini akan jadi pi per n, ini akan jadi pi per n. Di mana yang ini, dua ini jari-jari. Nah, lalu yang datarnya ini ya saya bebas lah mau misalin apa. Misalnya saya maunya misalin P aja lah ya. Oke, P. Ya, maka di sini yang ini jadi P per 2, yang ini P per 2. Nah, kita mau cari keliling, teman-teman. Nah, di sini apa info yang kita pakai? Kita coba cari dulu info sin. Ya, sin dari pi per n. Sinnya pi per n itu adalah P per 2R. Begitu kan? Maka di sini P itu akan sama dengan sin pi per n dikalikan dengan berapa? Ayo. Sin pi per n yang dikalikan dengan berapa? 2R. Lalu dikasih tahu juga, bisa cari tahu juga cos pi per H. Cos pi per H lagi cos pi per n. Cos pi per n itu berarti adalah apa? Cos pi per n. Cos pi per n itu berarti adalah T ya di sini. T per F gitu ya. Jadi di sini yang anggaplah tinggi ya kan. Jadi di sini T itu adalah cos pi per n dikali dengan R. Dimana M-nya 1 ya. M-nya sana 1 ya teman-teman. Jadi saya boleh ganti ini sebagai 2 gitu ya. Karena M-nya kan udah dibilang 1. Jadi kalau saya rapikan berarti P itu adalah 2 sin dari pi yang dibagi dengan n, dan tinggi itu adalah berapa? Cos pi per n. Nah, lalu saya akan cari kelilingnya teman-teman ya. Dalam keliling yang kita hitungkan adalah yang ininya aja nih. Berarti si P-nya aja ya. Ini kan yang hanya diperhitungkan. Jadi kalau semakin uh, n-nya banyak, jadi dia akan semakin dekat dengan keliling lingkaran. Berarti n yang kita kalikan dengan P, yaitu 2 sin pi per n. Gitu. Jadi kelilingnya itu. Nah, lalu luasnya berarti kan di situ melibatkan luas segitiga. Jadi ada berapa segitiganya dikali dengan luas segitiganya? Tinggi kali alasnya apa? P. P itu berarti adalah 2 sin pi per n. Ya kan? Maka di sini luasnya n kali dengan cos pi per n dikali dengan sin. Oh, jelek banget. Ancol lebur ya tulisan saya ini. Ancol lebur ya. Jadi ini juga sin pi per n. Nah, itu luas dan kelilingnya. Tapi saya untuk memastikan saya akan coba mengecek dulu ya. Siapa tahu salah. Saya takut banget kalau salah gitu ya. Menyebarkan ilmu sesat. Sebentar, sebentar, sebentar. Saya cari dulu.
Oke, teman-teman ya. Jadi di sini tadi jawaban kita itu untuk kelilingnya adalah N dikali dengan 2 sin pi per N ya. Jadi N dikali dengan 2 sin pi per N. Oke, itu benar. Dan untuk ininya, oh, oke benar. Jadi benar ya teman-teman ya. Jadi ya saya takut salah aja gitu. Jadi ini benar teman-teman ya. Karena M-nya satu, jadi kita hanya menyisakan variabel N dan ya, N aja. M-nya udah nggak ada. Ya, itu sekian. Berarti yang tidak saya bahas hanya nomor 19 dan nomor 9 yang masih belum ketemu gitu ya. Oke, sekian dan terima kasih. Ini akan durasi panjang ya. Oke, selamat belajar dan menyiapkan KBF. Dadah. Dadah, dadah.